Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Saka Channel. Hai sahabat angka, video kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara menjawab soal-soal TPS kuantitatif dalam mengikuti rangkaian tes UTBK seleksi masuk perguruan tinggi negeri idaman dengan mudah karena menggunakan trik cepat yang dapat diaplikasikan pada soal-soal sejenis. Tahun ini, tes potensi akademik yang masuk ke dalam tes potensi skolastik merupakan salah satu penentu untuk menentukan kelulusan dalam UTBK. Sehingga mau tidak mau, kita harus menguasai soal-soal tes potensi akademik secara menyeluruh. Nah, untuk para pejuang kampus, saksikan terus video ini. Selamat mengikuti! Nomor 1. Kemampuan mesin A untuk mencetak satu macam buku sejumlah 5.000 eksemplar membutuhkan waktu 2 minggu. Kemampuan B untuk mencetak buku yang sama dengan oplah yang sama membutuhkan 4 minggu, sedangkan mesin C mampu menyelesaikan dalam waktu 7 hari. Jika ketiga mesin tersebut digunakan bersama untuk mencetak buku tersebut sejumlah 10.000 eksemplar, maka waktu yang dibutuhkan adalah, kalau misalkan sudah dikatakan bersama, maka ini akan menggunakan rumus kerjasama. Nah, maka menggunakan rumus kerjasama yang masih ingat, berarti untuk yang A ada 5.000 eksemplar diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Oke. Yang kedua ada mesin B menyelesaikan 5.000 eksemplar dalam waktu 4 minggu dan mesin C menyelesaikan 5.000 eksemplar dalam waktu 7 hari, itu 1 minggu ya. Iya. Sama dengan akan menyelesaikan 10.000 eksemplar dalam waktu berapa lama? Oke, kita sederhanakan. Di sini 5.000 sama ya, kita bisa keluarkan 5.000 dikali, kita samakan penyebutnya, kita bisa ambil 4 ya. Maka di sini jadi 2, sini jadi 1, sini jadi 4/4. Maka di sini 4. Sementara di sebelah kanan 10.000 per X. Kita bisa sederhanakan 10.000 dibagi 5.000, 2, maka X sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 4, 7. 4 dikali 2, 8. Berarti 8/7. Ini dalam satuan minggu. Sedangkan yang diminta adalah dalam jumlah hari. Maka ini kita kalikan dengan 7. Maka 7 dibagi 7, iya akan diperoleh 8 hari. Maka jawabannya yang C, 8 hari. Nomor 2, jika P sama dengan 2 dikurang A dan Q sama dengan B dikurang 2 dan A lebih besar dari B, maka nilai 2 dikali P tambah Q adalah. Oke, di sini kita bisa memisalkan langsung ya, jadi tanpa harus menghayal atau mengira-ngira. Di sini A lebih besar dari B, maka kita misalkan saja A-nya 2 lebih besar dari 1. Maka kita langsung masukkan nilainya ke dalam persamaan yang diberikan. Maka P sama dengan 2 dikurang A-nya, di sini tadi kita misalkan 2 ya, maka diperoleh 0. Sementara Q sama dengan B-nya tadi 1 dikurang 2 sama dengan minus 1. Maka kita langsung masukkan ke dalam persamaan yang ditanyakan. Berarti 2 dikali P-nya 0, Q-nya min 1, maka 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Maka nilainya pasti akan lebih kecil dari 0. Maka jawabannya yang B, lebih kecil daripada 0. Nomor 3, diketahui 3 akar X pangkat 4 sama dengan 3X dikuadratkan ditambah 18. Maka nilai dari X yang mungkin adalah, kita langsung sederhanakan saja ya. Di sini ada 3, maka kita langsung uraikan aja 3 pangkat 4 dikali X. Pangkat 4 ini untuk menghilangkan akar berarti 4 dibagi
2 sama dengan 3 kuadrat kali X kuadrat, karena ini milik berdua ya, ditambahin dengan 18. Maka ini kalau kita uraikan jadi 9 ya, 9 dikali 9X kuadrat sama dengan 9X kuadrat ditambah 18. Kalau kita pindahkan ke kiri berarti 9 kali 9X kuadrat kurang 9X kuadrat sama dengan 18. Ini karena sama ya, kita bisa mengurangkannya. Berarti di sini 9, di sini ada 1 ya. Itu 8 kali 9X kuadrat sama dengan 18. Maka X kuadrat sama dengan, kita bagikan saja, 8 kali 9. Iya, 18 dibagi 9 di sini 2, maka di sini 2/4 atau 2/8 atau 1/4. Maka akar dari 1/4, maka nilai X sama dengan 1/2 atau 0,5. Maka jawabannya yang B, 0,5. Nomor 4, sebuah rental alat pengeras suara memberikan tarif sebesar K untuk menyewa selama 2 hari pertama dan 22.500 per hari untuk seterusnya. Ali menyewa satu alat pengeras suara selama 5 hari dan ia harus membayar 102.500. Berapakah nilai K? Oke, ini berarti pada saat awal 2 hari pertama itu K ditambah, kalau tadi 5 hari, 2 hari pertamanya K, maka sisa 3 hari dikali dengan tarif per hari selanjutnya dikali 22.500. Ini harus sama dengan 102.500. Maka K ditambah dengan 67.500 sama dengan 102.500. Maka K tinggal dikurangkan ya. 102.500 kurang 67.500. Maka nilai K-nya ini habis ya, tinggal 1.000. 102 dikurang 67 itu 35.000. Maka jawabannya yang D, 35.000. Nomor 5, terdapat 11 pekerja membuat 1 kolam dalam 4 hari. Berapa pekerja untuk membuat 12 kolam dalam 8 hari? Ini pasti menggunakan rumus perbandingan. Kita lihat dulu ya. Di sini ada 11 pekerja mampu menyelesaikan 1 kolam dalam waktu 4 hari. Ini berarti menggunakan kecepatan. Ya, di sini berapa pekerja untuk membuat? Oke, ditanya berapa pekerja untuk menyelesaikan 12 kolam dalam waktu 8 hari. Ini kita bisa sederhanakan supaya jangan terlalu besar angkanya ya. Sama-sama dibagi 4 berarti 3/2. Maka kita lihat ya, semakin banyak orang maka semakin cepat. Maka ini menggunakan perbandingan senilai, berarti 11/1/4 sama dengan X per 3/2. Tinggal dikali silang, ini berarti 11 dikali 3/2 sama dengan X per 4. Maka diperoleh nilai X sama dengan, kita kali saja ya, 11 kali 3 dikali 4/2. Ini jadinya 2. Maka 2 dikali 3, 6. Dikali 11, 66. Maka dibutuhkan 66 pekerja. Jawabannya yang A, 66. Nomor 6, jika X sama dengan 1/2016 dikurang 1/2020 dan Y sama dengan 1/2019 kurang 1/2020, maka hubungan X dan Y yang benar adalah, ini menggunakan membandingkan dua nilai ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menghitung berapa nilai sebenarnya. Kita cukup menganalisis jawaban mana yang paling tepat. Kita lihat di sini ada 1 dibagi 2016, yang di sini 1 dibagi 2019. Kira-kira angkanya yang mana yang lebih besar?
Iya, semakin kecil penyebut maka nilainya semakin besar. Maka ini lebih besar, sementara 1/2019 itu lebih kecil. Sementara ini nilainya sama. Jadi kita tidak perlu mengurangkan. Ada nilai besar, ada nilai kecil. Maka tanpa kita hitung, jawabannya pasti X jauh lebih besar dari Y. Maka jawabannya yang A, X lebih besar dari Y. Nomor 7. Pembuatan 150 donat besar memerlukan X telur. Untuk membuat 200 donat kecil dengan ukuran setengah dari donat besar, diperlukan telur sebanyak, sekarang kita lihat ada buat 150 donat menggunakan X telur. Sekarang kita lihat di sini ada 200 donat kecil dengan ukuran setengahnya. Berarti kita kalikan setengah ya. 200 dikali dengan setengah itu membutuhkan berapa telur? Saya lambangkan dengan T saja ya. Maka kita lihat, ini menggunakan perbandingan. Iya, senilai semakin banyak donat, maka telur yang dibutuhkan semakin banyak. Kan semakin sedikit, maka telurnya akan semakin sedikit. Maka kita buat persamaannya, 150 per X sama dengan 200 kali setengah, berarti 100 ya, per T. Maka kita kali silang, T sama dengan 100x per 150. Kita bisa sederhanakan, maka sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Maka diperoleh nilai 2/3x. Jawabannya jadi yang B, 2/3x. Nomor 8. Jika 125 CD dikurang 4 sama dengan 344, maka nilai 369 CD adalah, langsung disederhanakan saja, 123 CD dikurang 4 sama dengan 344. Maka kita tinggal pindahkan ke kanan, 123 CD sama dengan 344 ditambah 4. Maka dihasilkan 123 CD sama dengan 348. Maka ditanya 369 CD. Kalau di sini 123 CD, maka ini tinggal dikali 3 ya. Iya, ini tinggal dikali 3. Maka sebelah kanan juga dikali 3. Dan diperoleh 369 CD sama dengan 3 dikali 3, 48. 8 dikali 3, 24. Maka kita tinggal lihat yang belakangnya 4 tanpa harus mengalihkan seluruhnya ya. Maka jawabannya langsung yang C, 1044. Nomor 9, jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B sama dengan, kita tinggal sederhanakan saja. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19. Kita rubah saja ya. Di sini dibuat 2 dikali 2 pangkat 19 sama ya. Berarti ini pangkatnya nanti dijumlahkan bisa jadi 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Kalau dengan bentuk ini kita bisa kurangkan ya. Ini ada 1 2 pangkat 19, ini ada 2 pangkat 19, berarti sisanya adalah 2 pangkat 19. Maka nilai A-nya 2, B-nya 19. Yang ditanya adalah A tambah B. Maka A ditambah B itu sama dengan 2 ditambah 19 sama dengan 21. Jawabannya yang D, 21. Nomor 10. Berapakah nilai akar dari 4? Kalau ada akar dari 4, maka ini akan muncul tanda plus minus akarnya. Di sini akan muncul 2. Maka kemungkinan adalah plus 2 dan minus 2. Maka jawabannya langsung yang C, plus 2 dan minus 2. Nah, demikian beberapa trik cepat penyelesaian soal-soal TPS kuantitatif UTBK. Kumpulkan soal-soal sejenis dan aplikasikan soal-soal tersebut dengan menggunakan trik yang telah kalian pelajari untuk melatih kemampuan menganalisis soal. Pesan saya, waktu yang tersisa adalah harapan, sementara waktu yang tersia-sia adalah penyesalan.
Maka, optimalkan waktu yang tersisa untuk mengejar asa. Untuk pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Saksikan terus video Saka lainnya yang masih membahas tentang semua persoalan tes potensi akademik, tes intelijensi umum, dan psikotes. Demikian video Saka kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat angka.